Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Terutama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita ucapkan salam dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini saya sengaja mengumpulkan ya Cece ya, mengumpulkan para ratu-ratu kayangan, karena banyak misi-misi yang sulit untuk diselesaikan. Jadi di sini saya sudah memiliki suatu solusi yang mana ada dulunya saya mengatakan itu pusaka ya, tapi sebenarnya ini bukanlah sebuah pusaka. Ini adalah sebuah kitab primbon. Dan ini sudah saya tanyakan juga kepada Nyi Roro Kidul dan Dewi Lanjar, juga Nyi Roro Sumekar, bahwasanya pernah mendengar hal itu. Benar kan? Benar nih ya. Dan begini nih, bagaimana menurut Nyi sendiri tentang primbon ataupun kitab primbon ini? Kitab primbon tidak utuh. Saat ini kitab itu terpecah belah, di mana terpecah belahnya kitab itu sampai sekarang tidak tahu keberadaannya, di mana keping demi keping itu berada. Karena dulu kitab itu yang mengawali ataupun yang membawa para wali songo. Dan terpecah belahnya kitab itu sampai sekarang tidak ada yang tahu di mana rimbanya pecahan kepingan kitab itu. Namun desas-desus sampai sekarang masih ada, dan tidak ada satupun sampai saat ini yang menemukan. Tetapi banyak juga yang mencari kitab tersebut. Aku tidak tahu mereka mencari kitab itu untuk tujuan apa, tetapi aku mendengar kitab itu memang sangatlah amat sakral. Dan menurut dari sejarah bahwasanya kitab primbon itu ditulis langsung oleh Nabi Sulaiman. Apakah itu? Aku pernah mendengar itu. Mungkin untuk mendapatkan kepingan kitab itu banyaklah rintangan yang akan terjadi. Tetapi jika itu saat ini yang Kanda butuhkan atau memang mencari-cari, maka haruslah berusaha keras tanpa kenal lelah, karena kitab itu tidak sembarangan. Dan yang masih mencari kitab itu sampai sekarang belum menemukan di mana letaknya kepingan-kepingan kitab. Adakah harapan kitab itu ditemukan jika kita kerahkan beberapa kesatria itu?
Menurutku, jika kita yakin terhadap tujuan yang ingin kita tempuh, yaitu untuk mencari kitab itu, kemungkinan memiliki harapan, tetapi harapan besar atau tidaknya aku tidak tahu. Namun namanya para kesatria akan terus berjuang untuk mencapai tujuan. Itu pasti. Maka dari itu, berusahalah semampu para kesatria. Apapun yang terjadi nanti ketika perjalanan mencari kitab itu tidaklah mudah. Pastinya banyak pengaruh-pengaruh yang datang. Karena setiap makhluk yang aku ketahui untuk mencari kitab itu, terasa energi mereka kepada makhluk-makhluk yang berdekatan dengan mereka. Itu mungkin bisa menjadi halangan di dalam perjalanan mereka. Karena kitab itu pengaruhnya sangat besar. Sesosok saja mencari kitab itu bahkan akan menggemparkan seluruh jagat raya ini, dan energinya itu menyebarkan. Maka dari itu, sampai sekarang yang mencari kitab itu tidaklah mudah untuk menghalau semua rintangan yang datang pada mereka. Karena pastinya energi-energi negatif itu menghalangi mereka. Itulah rintangan saat ini. Tetapi aku tidak tahu apa yang akan datang lagi pada kesatria yang mencari kitab itu. Apakah kitab itu, kepingan-kepingan kitab itu saat ini masih dijaga, ataupun ada yang dijaga atau enggak, atau semua tersimpan dengan rapi di suatu tempat yang tersembunyi, atau gimana? Rapi atau tidaknya, aku tidak merasakan itu, Kanda. Namun kalau dikatakan benda yang berharga ataupun benda yang sakral, pastinya memiliki energi yang sangat berpengaruh, dan pastinya ada yang menjaga. Karena barang ataupun benda itu tidak sembarangan. Dengan sendirinya akan keluarlah efek samping ataupun pengaruh. Berarti bisa dikatakan sebab musabab kesulitan daripada pengambilan kitab itu ataupun sesuatu pusaka itu, hingga berita itu vakum dan tidak menyebar ke seluruh spiritual, ya. Ya, oke, pemirsa, kita sudah mendengar sedikit tentang masalah kitab itu. Dan andaikan kitab itu disatukan kembali, apa kira-kira yang bisa digunakan daripada kitab tersebut? Aku merasa jika kitab itu sudah disatukan, kemungkinan kecil ada petunjuk di dalam kitab. Petunjuk. Tetapi Kanda, itu aku belum pasti. Itu aku masih merasakan. Ya. Karena saya menerawang dari prasejarah yang pernah saya dapatkan, bahwasanya kitab primbon tersebut ditulis oleh baginda Nabi Sulaiman alaihissalam
yang mengendalikan seluruh bangsa jin-jin. Dan itu memang sengaja ditulis untuk menghancurkan dan menaklukkan semua jin, juga iblis kegelapan. Dan adanya kitab itu pernah disalahgunakan hingga akhirnya yang terakhir kali memegang adalah Wali Songo dan dipecah menjadi 4 bagian dan diletakkan di 4 sudut, timur, selatan, barat, utara. Benarkah seperti itu? Itu benar. Walaupun itu berada di selatan, timur, barat, dan utara, tapi sampai sekarang belum ada yang menemukannya. Karena itu disembunyikan ataupun divakumkan. Benar. Oke, netizen dimanapun Anda berada, sepertinya kita harus konsultasi terhadap seluruh kesatria kita, dan kita akan bersalawatan bareng ya. Untuk Dewi Nyi, Dewi Lanjar, dan Nyi Roro Sumekar, ada nggak masukan-masukan yang ingin disampaikan tentang hal kita ini? Apakah pantas kalau kita cari dan kita satukan, atau kita hadapi ala kadarnya saja? Kita harus berusaha lebih keras, Kang Mamas. Karena seperti yang kita tahu, mukjizat yang diberikan Allah kepada Saibah itu cukup luar biasa. Jadi kita juga harus melakukan hal yang luar biasa. Dengan kitab itu, kita mungkin akan mendapatkan jawabannya. Dari situ kita akan mendapat titik terang untuk menghancurkan musuh yang sangat sulit kita hadapi sekarang ini. Tapi pasti informasi yang ku dengar, banyak para makhluk yang mengejar kitab itu tidak pulang dengan kembali selamat begitu saja. Saya mendengar itu. Berita itu sudah sangat viral dulu, dan di kalangan bangsa gaib juga masih sangat dikejar, hingga akhirnya divakumkan. Tidak ada para spiritual atau manusia yang mendengar ataupun mengerti tentang kitab yang tersimpan ini. Maka dari itu, Kang Mamas, kalau memang kita bisa mengerahkan para kesatria untuk mencarinya, insya Allah kita akan mendapat petunjuknya. Walaupun itu tidak mudah, tapi tidak ada salahnya kita berusaha. Dan aku harap jika nanti Kanda menurunkan kita untuk mencari kitab, siapapun kesatria yang Kanda turunkan, aku berharap mereka harus lebih pandai merasakan sesuatu yang berada di sekitar mereka. Karena apa? Sesuatu hal yang kita cari itu bisa saja di luar pikiran kita dan di luar kesadaran kita. Karena keberadaan yang tersembunyi biasanya itu hal yang tidak terduga. Jadi untuk para kesatria nanti, haraplah lebih teliti dan memahami, merasakan apa yang akan terjadi di sekitar mereka. Bagaimana dengan Dewi Lanjar, ada ini yang disampaikan? Di saat kesatria mencari kitab itu, mereka dalam bahaya dan kesusahan, kami akan siap datang untuk membantu mereka untuk melawan musuh-musuh yang dihadapi. Jadi intinya, jika saya perintahkan kesatria-kesatria saya untuk mencari kitab tersebut di 4 penjuru, para Nyi siap untuk mendukung dan siap untuk penjagaan secara gaib ya.
kami tidak bisa langsung turun dan mendekat dengan mereka. Kami hanya bisa dari kejauhan. Itu pun tidak sepenuhnya kan, karena ini misi mereka, bukan kami. Jadi kami membantu untuk sebagaimana dibutuhkan. Oke, netizen, kita akan coba untuk renungkan dan rembukkan ini. Dan kita akan ceritakan sedikit kepada para peserta. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Wajib lorong silakan. Silakan kasih. Araturongeng. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Master tolong carikan kursi satu lagi khusus untuk Ratu Ronggeng kita. Assalamualaikum para kesatria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini sengaja saya kumpulkan dan sengaja ingin saya musyawarah kepada kalian semua. Ya, jadi begini, kita menghadapi musuh-musuh yang sangat besar, yang sangat kuat. Semakin lama semakin besar, semakin lama semakin kuat. Dan kali kesempatan ini, saya dan peserta 300 kayangan sudah memiliki solusi, di mana ada satu pusaka, yaitu kitab primbon yang telah dibuat oleh Nabi Sulaiman, yang mana kitab primbon tersebut bisa mengendalikan makhluk apapun, baik jin, iblis, setan, bahkan binatang sekalipun bisa dikendalikan. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin, silakan Ratu Ronggeng, silakan duduk di sebelah. Saya sangat menghormati niat daripada Ratu Ronggeng. Berapa lagi silakan duduk di sini biar enggak banting.
Jadi kitab tersebut saat ini tidak ada wujudnya dalam arti kata. Kitab tersebut sudah dihancurkan dan sudah jadi 4 bagian, yang mana Wali Songo lah yang menghancurkan. Dan kitab itu sengaja divakumkan, tidak diketahui oleh makhluk apapun kecuali bangsa-bangsa iblis. Jadi sengaja memang divakumkan karena kitab itu sangat sakral dan sulit untuk diedukkan. Sengaja saya kumpulkan hari ini itu untuk memerintahkan beberapa di antara kalian untuk melaksanakan tugas, menjalankan misi, yaitu pencarian kitab primbon yang ada di 4 penjuru. Di antara kalian, apakah kalian siap untuk melaksanakan misi tersebut? Siap. Baik. Jika kalian siap, aku hanya membutuhkan 4 kesatria dan membawa masing-masing channel ataupun 4 channel dilengkapi dengan admin. Dan saya ingin kalian membagi tugas timur, selatan, barat, dan utara. Ingat, tadi sudah disampaikan oleh Nyi Roro Sumekar bahwasanya kitab tersebut pernah dulu dicari oleh beberapa manusia, tapi walau alam, yang mencari tidak kembali dan tewas tanpa diketahui siapapun. Misi ini sangat berat, dan misi ini memang banyak rintangan dan halangan yang akan didapatkan. Tapi dengan itu pula pertanyaan saya kepada kalian, apakah kalian siap untuk melaksanakan misi ini? Siap. Baik, kalau kalian siap, kami akan bertahan di Padepokan dan kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan Padepokan dan untuk kalian tetap jalankan misi tanpa memikirkan Padepokan, tanpa memikirkan guru kalian, tanpa memikirkan saudara kalian di sini. Cukup fokuskan satu tujuan, yaitu carilah kitab primbon yang sudah diberikan misi untuk kalian mencari. Untuk kalian, saya ingin 4 channel yang akan menjalankan misi, dan saya harap semua netizen yang ada di channel ataupun yang menonton ini bisa mengikuti channel-channel mereka yang menjalankan misi. Apa yang akan terjadi kepada mereka jika terjadi sesuatu, maka lekas dilaporkan ya. 4 channel, yaitu channel Ki Ronggo Langit, Kang Aji Pancasona, Grando Official, dan Bos PSS. Channel kalian adalah channel yang kalian bawa sendiri. Dan di sini saya ingin satu lagi Ronggeng PSS ya. Dan di sini Ronggeng PSS saya ingin, itu adminnya siapa? Agus apa siapa? Ucup apa Pak? Wahyu. Master Wahyu. Oh, Master Wahyu memegang channel Ronggeng PSS. Saya ingin Ronggeng PSS dikendalikan oleh Ratu Ronggeng. Ajaklah Ratu Ronggeng menjalankan misi pengambilan kitab primbon. Dan satu lagi, Ratu Ronggeng, menjalankan misi itu sangat sulit, banyak halangan dan rintangan. Tapi ketahuilah, bukan hanya cinta yang akan kamu dapatkan, tapi berkah barokah
akan menyertaimu ketika kamu sudah mencoba untuk menyelamatkan umat. Jadi, di sini Raja Blorong akan setia menantimu dan setia menunggu kedatanganmu. Saya berharap Raja Blorong agar bisa tetap mengingkari area Padepokan. Baik. Dan Ratu Ronggeng membawa channel Nyi Ronggeng PSS. Saya harap bisa mengambil potongan daripada kitab primbon di arah barat. Ki Ronggo Langit yang membawa channel Ronggo Langit. Saya ingin kamu membawa channel tersebut dan fokus untuk pengambilan kitab suci. Itu di areal utara. Siap? Untuk Grandong official yang dibawa oleh Sentok. Siap, Bro. Siap menjalankan misi. Siap, Bro. Saya ingin Sentok melaksanakan tugas mulai saat ini. Kamu fokus dan tujuanmu adalah pengambilan potongan kitab primbon yang ada di areal timur. Siap, Bro. Dan satu lagi untuk bos PSS. Di sini bos PSS di Ronggo Langit Grandong. Satu saya minta bos PSS saja yang dibawakan oleh Nyi Manja. Mulai saat ini Nyi Manja melaksanakan tugas pengambilan potongan kitab di areal selatan. Dan untuk Nyi Sinta tetap di Padepokan dan yang lainnya tetap di Padepokan. Ingat, jika kalian mendapatkan musuh yang tidak sesuai atau tidak mampu, maka pakailah ajian lekas diri. Di sini kalian akan ditemani oleh 3 Ratu Kayangan dan Raja Blorong akan siap datang kapanpun. Ratu Ronggeng, Nyi Manja, di Ronggo Langit dan Sentok. Saya harap kalian bisa memahami dan mengerti bahwasanya pengambilan kitab primbon tersebut tidak akan bisa didapatkan jika diri kalian dipenuhi dengan nafsu. Kesabaran, keikhlasan, dan keyakinan, maka itulah yang akan mewujudkan hasil yang sempurna bagi kalian. Jauhkan egois, jauhkan ambisi, jauhkan amarah kalian. Untuk yang saya sebut, silakan berdiri. Kembali. Silakan Ratu Ronggeng kembali. Ratu Ronggeng siap menjalankan misi? Siap. Baik. Ratu Ronggeng akan membawa channel Nyi Ronggeng PSS. Ingat, hal ini belum diketahui Saiba dan yang lainnya. Mereka belum mengerti bahwasanya Ratu Ronggeng sudah mulai berpihak kepada PSS. Tapi saya harap biarkan dia melupakan dengan sendirinya, karena dia tidak akan pernah mengharapkan siapapun di sampingnya. Bagi Saiba, dia hanya ingin menjadi Tuhan di atas segalanya. Dia tidak memikirkan satu pasukan yang hilang. Yang dipikirkan adalah tujuan untuk menguasai dunia. Ratu Ronggeng, Sentok, kamu
masih dipenuhi dengan amarah dan ambisimu. Saya harap untuk pengambilan kitab primbon ini jauhkan itu semua dan mulailah untuk menjadi dirimu sendiri, mulailah untuk melalang buana menemukan kitab primbon tersebut. Apakah kamu siap? Siap, Guru. Ini manja. Power kamu sudah lumayan baik. Dan kali ini saya memberikan tugas kepadamu untuk membawa channelmu, yaitu menuju jalan yang sudah ditentukan. Saya ingin jauhkan nafsu dirimu sendiri dan musuh terbesarmu adalah dirimu sendiri. Berhati-hati. Kironggolan. Egoismu sangat tinggi. Imanmu masih kurang dan kamu mudah terpengaruh. Ingat, pengambilan kitab ini tidak mudah. Pengambilan kitab ini sangat berbahaya. Bahkan sudah banyak korban. Hingga akhirnya kitab tersebut divakumkan dan tidak diberitakan siapapun. Sampai saat ini tidak ada yang mengetahui kitab primbon tersebut. Apakah kamu siap melaksanakan tugas? Siap. Baik. Untuk para kesatria, kalianlah yang tinggal di padepokan Senang Sejagat. Bertahan sesuai kemampuan. Kuatkan diri kalian, teguhkan iman kalian untuk terus mempertahankan. Ingat, musuh kita semakin besar. Mereka terus mengumpulkan kekuatan. Saya harap kalian bisa saling membantu satu sama lain. Paham? Mari kita berdiri. Ratu Longgeng, Sentot, dan Manja, Ronggolan. Siap, Guru. Malam ini tepat pukul 12 malam, langkahkan kakimu menuju arah tujuan. Kemana kalian sudah ditetapkan untuk mencari dan menemukannya. Dan saya berharap kalian bisa kembali dengan membawa kitab primbon dengan baik dan utuh. Sehingga sampai sini kita bisa menyatukan kitab tersebut untuk mengalahkan para musuh dan para penghancur dunia, para penghasut umat. Paham? Pergilah dan langkahkan kaki kalian, dan jangan lupa untuk bersalat. Tetapi Guru, bolehkah saya izin bertanya? Silakan. Lantas, kalau kami semua pergi ke Satria, kalau ada apa-apa dengan padepokan, bagaimana? Jika kalian tidak pergi menemukan kitab tersebut, maka bukan hanya ini yang kita dapatkan, tapi yang akan kita dapatkan nanti adalah seluruh umat, bukan hanya PSS. Mana yang kamu pikirkan dan mana yang kamu takutkan? Hanya sekedar di areal PSS atau seluruh umat yang ada di bumi? Seluruh umat. Ya, pengorbananmu dan pekerjaanmu menyelamatkan seluruh umat. Mereka tidak tahu apa yang sedang kamu jalani saat ini. Yang mereka tahu, kamu hanya bisa menghibur untuk mereka. Kamu tetap menghibur untuk mereka. Berikan sedikit motivasi, masukan, edukasi, ataupun pelajaran bagi mereka. Jika tidak bisa, maka berikan mereka hiburan. Karena mau bagaimanapun tugasmu ini sangat berat untuk menyelamatkan seluruh umat. Siap? Siap. Niatkan, tekadkan hati, kuatkan iman kalian.
Langkahkan kaki dari sini. Mari kita bareng dengan salawat yang pertama. Bismillah. Sholawat Sallu ala Sholawat Sallu ala khairil alamin. Allah Allah ya Muhammad alaihi salam maulaya karimun habibana ya sayyidina Allah Allah ya Muhammad. Alhamdulillah. Inilah tinggal pesatria PSS yang ada di Padepokan Sedang Sejagat. Kuat atau tidak, bertahan atau tidak, sanggup atau tidak mau harus kita jalani. Karena kita memikirkan seluruhnya. Dan di kesempatan kali ini saya ingin para netizen yang sudah menonton video ini, silakan pantau mereka dan simak mereka. Jika terjadi sesuatu pada mereka, maka bagi tahukan kepada kami. Semoga apa yang kami tampilkan bisa memberikan edukasi, motivasi, pelajaran, ataupun sekedar hanya hiburan bagi kalian. Tapi bagi kami semoga ini sebuah pengalaman yang berharga, pengetahuan yang sangat besar maknanya. Sampai sini saja video kali ini. Semoga besok kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Saya Mas Karyo dan Pak Suro Kentuk. Bukan. Itu ayo Yusinta. Mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mingkar mingkur hengang Sadulur lan konco amalane tetep diwoco sing diparingi Mas Karyo ben diado sifat kang koro nanging ojo nganti lali diwoco terus sampai pitu bengi fokus sabar iku wajib biar bagus waktu ayo master mbak terkalian semua pasti bisa lulus dalam amalannya dan jadi luar biasa. Tapi ingat ilmu padi makin menunduk karena berisi. Jangan sombong tetap rendah hati karena ilmu datang dari niat hati.
Masih bersama kami di Sendang Sejagat, pada epokan hebat tanpa latihan yang berat. Alaman lengkap adil langkat, stabat Strobot. Mari belajar master mater, ikut PSS biar pinter. Ilmunya banyak dan bermanfaat, ini ilmu baik bukan ilmu rajin. Dungo mugi maring Gusti, ojo simpen dendam mirin jarawati ketui. So ikhlas sabar lan tawakal, ilmu bisa mancing gawe bekal. Ojo njaluk nanging kudu sabar, mergo ilmu iku koyo kembang mekar. Kabeh iso mergo ono proses, tetap semangat master salah PSS. Sendang